Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak sekalian yang berbahagia. Ini episode yang keempat ya Bapak sekalian. Bagaimana kesehatan mental anak-anak kita ya di masa pandemi sekalian. Kita tahu Bapak sekalian, informasi dari sekarang ya yang kita dengarkan bahwa ini pemerintah sudah berusaha ya sekalian ya bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini ya. Tentunya sekalian kita juga berharap ya bahwa pandemi COVID-19 ini tidak lama ya. Pastinya kita juga akan punya keyakinan ini sementara kok ya. Mungkin sebentar lagi sudah selesai ya pandemi ini. Maka ibu sekalian kita persiapkan juga loh anak-anak kita ibu sekalian ya. Sekarang kita persiapkan anak-anak kita supaya besok pas pandemi selesai anak kita bisa beradaptasi ya. Seperti sebelumnya ya, bisa bermain-main dengan teman-temannya tanpa masker. Bisa guyon-guyon lagi ya, bisa bergerombol-gerombol lagi yang sebelumnya dilarang-larang ya. Bisa juga anak kita sekalian untuk bisa berlama-lama ya dengan teman-teman di luar ya. Bisa anak kita mungkin bisa diajak ya ke tempat-tempat wisata yang mungkin sebelum pandemi kita ajak juga ke sana biar mengenal ya bagaimana dunia luar ya. Nah sekarang sekalian yang sangat penting karena memang kondisinya belum seperti yang kita bayangkan, yang kita pikirkan selesai ya, kita juga belum tahu kapan tapi tentunya akan selesai. Yang sangat penting dilakukan di rumah dulu sekalian, kedisiplinan tentang bangun pagi lah ini sekalian ya. Coba dipersiapkan ya supaya anak kita bisa bangun pagi, berarti tidurnya tidak boleh malam sekalian ya. Jadi anak-anak kita kalau misalnya usianya masih balita, masih SD kelas 2, kelas 3, tentunya jam 9 ini ya, 9 malam itu sudah mulai tidur pulas sekalian ya. Karena di dalam jam tidur anak-anak usia segitu ya tentunya 8-9 jam loh ya. Jangan kurang dari 9 jam atau kurang dari 8 jam ya. Ya kalau bisa memang 8-9 jam lah ya itu tidurnya sekalian. Nah supaya anak kita biar bangun pagi besok kalau sekolah tidak mulai masalah gitu ya. Jadi diajak sebelum jam 9 misalnya ya, jam 8 sudah masuk kamar dulu ya, persiapan tidur ya. Nanti jam 9 sudah pulas, bangun pagi jam 5 sudah bisa dibangunkan ya sekalian ya. Supaya terbiasa bangun pagi saat sekolah tidak mengalami kesulitan gitu ya. Karena selama ini kalau pas pandemi kan semua dikerjakan di rumah ya sekalian ya. Jadi akhirnya anak kita jadi bangunnya jadi siang ya, kita biarkan wong ya sekolahnya di rumah, kita banyak toleransi gitu ya. Nggak apa-apa, soalnya masih kecil ini gitu ya. Nah ini untuk tolong untuk bisa segera melatih kedisiplinan ya, meskipun sekolahnya di rumah bangunnya tetap pagi ya, tetap pagi, tetap mandi pagi, tetap sarapan gitu ya, tetap kita dampingi untuk belajar ya. Jadi belajar itu sudah mandi loh sekalian ya, seperti sekolah itu ya, tapi sekolahnya di rumah ya. Setelah selesai ya kita nggak boleh ya 3 jam langsung ngajari, tidak boleh sekalian ya, karena anak kita masih di usia balita ya. 1 jam itu sudah bagus untuk 1 jam belajar ya, nanti diajari bermain yang lainnya ya, misalnya bisa melihat hewan peliharaannya ya, bisa berkebun gitu ya. 1 jam nanti kembali lagi belajar 1 jam. Demikian sekalian, jangan ngedur langsung 3 jam, harus konsentrasi penuh gitu ya. Aduh itu nggak boleh sekalian ya. Jadi tetap kita lihat kondisi anak kita. Bisa juga loh cuma 30 menit anak kita konsentrasinya ya, nggak apa-apa ya, 30 menit konsentrasi, kemudian 30 menit bermain ya, kemudian diajari lagi konsentrasi lagi. Demikian sekalian ya, soalnya anak itu beda-beda ya, tidak selalu anak konsentrasi penuh sampai berjam-jam, tidak bisa, kita sesuaikan. Yang penting anak dalam kondisi yang nyantai, rileks, senang belajar, tidak dengan paksaan, itu sangat penting ya. Karena memang pandeminya belum selesai, tapi kita tetap persiapan kedisiplinan anak-anak kita. Jam 11:30 misalnya sekalian ya, saatnya makan siang. Sebelumnya ada snack misalnya, boleh nanti kasih snack dulu ya. Jam-jam 10, jam-jam 9 misalnya kasih snack. Itu kedisiplinan itu sangat penting sekalian ya. Kemudian tentang tidur siang sekalian. Misalnya anak kita itu dalam kondisi yang sehat, bugar, tidak ngantuk di siang hari. Di siang hari justru dia lagi bermain, asik, bisa mewarna misalnya. Jangan dipaksa tidur siang Bapak sekalian ya. Kan tadi tidurnya sudah awal ya,
sudah jam 9 tidur ya, berarti sudah cukup sebenarnya. Ya kalau tidur siang itu, kalau anak kita kondisi capek, ngantuk ya, memang lelah itu wajib tidur siang. Tapi kalau saat anak kita tetap rileks, nyaman ya, lagi bermain dengan temennya ya, justru asik dia, senang berbahagia, jangan dipaksa Bu sekalian. Ini masih ada loh ya orang tua yang memaksa anaknya tidur siang, harus tidur siang jadi hukum wajib. Waduh, itu berarti mematahkan ya konsentrasi anak saat anak memang lagi senang untuk bermain ya. Jadi bermain itu juga bagian dari belajar loh Bapak Ibu. Bukan belajar itu hanya membaca, menulis, menghitung saja loh ya. Bermain itu juga belajar bersama ya. Bisa nanti di situ dari bermain itu sambil belajar ya. Bagaimana mendengarkan temennya bicara, bagaimana bisa menunggu antrian, misalnya mainannya cuma satu ya, bisa berdiskusi bareng gitu ya, bisa berbagi. Nah itu sangat penting ya Bu sekalian, itu persiapan Bu sekalian ya. Saat pandemi ini belum selesai, berarti kita tetap latihan disiplin, terutama disiplin mau tidurnya, disiplin bangun tidurnya, disiplin makan ya, disiplin belajar, disiplin untuk bermain juga dilatih loh ya. Jadi supaya anak kita tetap menjadi anak-anak ya, bukan orang dewasa yang kita mengharapkan itu jadi orang dewasa ya, padahal anak kita masih di usia anak-anak ya. Biar jadilah anak-anak yang benar-benar anak-anak dengan sukacitanya, dengan senang-senangnya ya, dengan bermain dengan teman-temannya ya. Itu aja sekalian ya, yang episode keempat kaitannya dengan kesehatan mental anak di masa pandemi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.